Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 18, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pungut toto uang dan kolita. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Saudaraku, kita yang memuji Allah di persekutuan ibadah minggu saat ini, mari kita mulaikan ibadah ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Nats pembimbing bagi kita di ibadah minggu saat ini dapat kita baca dalam Injil Lukas 13 ayat 29. Demikian firman Allah. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Terimalah salam. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Puji
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun, kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus, Anak-Mu, kami terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Saudaraku, kita yang datang kepada Allah di persekutuan ibadah minggu saat ini, mari kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya, menjadi kekayaan rohani bagi kita di dalam memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita awali dengan doa, saudaraku, meminta pimpinan Roh Kudus untuk memenuhi ruang hati, jiwa, pikiran, dan perasaan kita, agar lewatnya kita diarahkan untuk konsentrasi menerima firman Allah di persekutuan saat ini. Mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Saudaraku, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di persekutuan ibadah minggu saat ini. Tepat di mana sebagai gereja GPIB kita mengingat rayakan akan perjalanan pelayanan persekutuan kita secara sinodal di usia yang ke-72 tahun. Tentu ini adalah baik saudaraku untuk kita maknai sebagai kehadiran kita di konteks kehidupan di dunia ini. Tentunya dalam kekuatan iman sebagai laskar-laskar Kristus yang Tuhan tempatkan untuk mendedikasikan diri dalam karya bakti dirinya di dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Itu kemudian yang menjadi alasan saudaraku kenapa Majelis Sinode memberikan tema khotbah kita pada ibadah dalam rangkaian mensyukuri hari ulang tahun Gereja GPIB yang ke-72 tahun, yaitu memaknai hidup. Saudaraku, saya sangat yakin kita sepakat kalau kemudian dikatakan persoalan memaknai hidup itu adalah sesuatu yang terpenting. Kenapa kita sepakat untuk mengatakan bahwa memaknai hidup itu sesuatu yang terpenting? Karena sudah pasti saudaraku, ketika ada kekuatan diri, ketika ada kemampuan dari setiap manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu, mampu untuk memaknai dirinya lewat peran hidupnya yang dia lakoni, maka itu berarti manusia tersebut mampu menggiring kehidupannya kepada hal-hal yang positif dan imani.
Karena ketika kita berbicara sebuah pemaknaan, selalu orientasinya, selalu arahnya kepada hal-hal yang baik. Jadi saya pikir sangat beralasan kalau kemudian Majelis Sinode di perayaan ulang tahun 72 ini memberi tema khotbah kita, yaitu memaknai hidup, dengan berangkat dari bacaan Alkitab Hagai pasal 1 ayat 1 hingga 7. Karena harapannya adalah sebagai gereja yang Tuhan tempatkan di dunia ini, yang adalah mitra Allah, harus di totalitas keberadaannya membangun hubungan yang solid dengan Allah. Karena dengan membangun hubungan yang solid dengan Allah, disitulah gereja GPIB bisa memaknai kehadirannya sebagai gereja yang adalah mitra Allah untuk menghadirkan kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudaraku, kalau gereja GPIB tidak memiliki semangat yang solid itu tadi, maka saya percaya dia hanya menjadi sebuah komunitas yang ada dengan apa adanya saja. Artinya gereja GPIB tidak bisa melahirkan hal-hal yang spektakuler dalam hal spiritual. Hal-hal yang besar, yang menakjubkan sebagai mitra Allah. Saya pikir ini penting saudaraku. Karena sadar atau tidak, kita harus katakan gereja GPIB adalah bagian integral dari bangsa ini, adalah bagian integral dari dunia ini. Artinya bagian yang tak terpisahkan dari konteks kehidupan dimanapun gereja ini berada. Sehingga tidak ada alasan bagi gereja GPIB untuk tidak memaknai dirinya, memaknai kehadirannya seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena dia diutus ke dalam dunia ini saudaraku, bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, tapi bagaimana sebagai gereja kita mampu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Jadi ini perenungan yang sangat baik saudaraku. Karena kalau kita mau jujur, maaf, saya bukan mengklaim, saya bukan menvonis, tapi mari ini menjadi sarana koreksi, sarana introspeksi bagi kita, betul atau tidak. Dalam banyak hal gereja GPIB belum hadir di totalitas dirinya sebagai mitra Allah yang solid. Saya berharap ini hanya menjadi sarana koreksi saja, sarana introspeksi, apakah betul demikian. Nah kalau memang betul demikian saudaraku, mari. Firman Tuhan lewat tema khotbah kita mengatakan, kita maknai kembali kehadiran kita seperti apa yang Tuhan inginkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam penata layanan gereja kita, yaitu GPIB. Nah saudaraku, di kesempatan ini saya mau share 3 hal yang bisa membantu kita untuk bisa mengenali diri kita, untuk bisa memaknai diri kita, supaya kehadiran kita bisa diterima dan bermakna baik bagi orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari 3 hal ini bisa membantu kita untuk mengerti bagaimana kita melahirkan sesuatu yang benar-benar bisa berdampak dalam kehidupan orang lain, tentunya berdampak baik. Yang pertama saudaraku, saya mau katakan begini. Mari kita bertanya dengan diri kita. Untuk apa saya hidup? Untuk diriku. Itu yang pertama. Ya. Saya pikir kalau ditanya kenapa itu yang pertama, karena ada banyak orang tidak mengenal dirinya. Dia mau bawa kemana kehidupannya. Di mana dalam kisah nyata yang dia hadapi saudaraku, begitu banyak tantangan dan pergumulan yang terus menyerang, menggoda, merayu, dan berusaha untuk menindakbobokkan dia dalam kelemahan. Sehingga ketika dia tidak mampu mengenali dirinya, disitulah dia akan terjebak
dalam bujuk rayu yang nista, yang membuat kita jatuh di dalam kebinasaan. Tidak sedikit orang, saudaraku, dia bawa dirinya ke alur kehidupan yang salah. Dia tahu ini tidak menguntungkan, tapi dia ambil dan dia lakukan. Nanti ketika sudah terjadi sesuatu yang buruk atas dirinya, baru dia sadar, oh iya saya salah. Jadi ini penting, saudaraku, yang pertama. Bagaimana kita mengenali diri kita, untuk apa saya hidup untuk diriku. Karena ketika kita sudah tahu untuk apa saya hidup untuk diriku, maka kita akan membawa hasrat hidup kita kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang imani. Karena sesuatu yang positif, sesuatu yang imani tidak akan mungkin berdampak buruk bagi kita. Tidak akan mungkin, saudaraku. Karena apa yang baik, apa yang imani selalu datang dari Allah. Tidak ada yang Allah ajarkan sesuatu yang buruk. Jadi mari kita tempatkan diri kita dalam pengenalan untuk apa saya hidup untuk diriku. Yang kedua, saudaraku, untuk apa saya hidup untuk sesamaku. Ada banyak orang dalam hidup ini bersifat individualis. Dia menjadi kelompok yang eksklusif. Betul-betul dia hanya memikirkan dirinya saja. Dia tidak mau tahu dengan lingkungannya. Tempat di mana Tuhan hadirkan dia untuk berkarya. Dia tidak mau bersosialisasi. Dia tidak mau beradaptasi. Dia tidak mau membangun relasi, komunikasi, interaksi yang baik dengan sesamanya. Saudaraku, saya mau katakan, Allah menempatkan manusia dalam hakikat keberadaan sebagai ciptaan termulia. Di situ disebut dia adalah makhluk sosial. Artinya apa, saudaraku? Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saya pikir ini menjadi satu energi, satu semangat bagi kita untuk mau memahami kehadiran kita, bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Supaya kita mulai menghadirkan karya bakti diri kita untuk berdampak kepada orang lain. Yang ketiga, saudaraku, mari kita bertanya dengan diri kita. Untuk apa saya hidup untuk Tuhanku? Ini juga sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Karena ada banyak orang di kehidupan ini sadar atau tidak, kadangkala saya dan saudara juga melakukan hal yang sama. Kita tidak tahu bagaimana kita harus hidup untuk Tuhan kita. Sehingga dalam banyak kesempatan, dalam banyak keadaan, kita tidak melibatkan Tuhan secara total di dalam hidup kita, saudaraku. Kita merasa kita mampu fight, kita mampu melangkah tanpa harus melibatkan Allah dalam hidup kita. Kita begitu sombong di hadapan Allah. Sehingga yang terjadi, saudaraku, Allah pun enggan untuk menyapa kita, mendekati kita, menyertai kita. Bisakah kita bayangkan, saudaraku, kalau kita kehilangan perhatian Tuhan, kalau kita tidak mengalami penyertaan Tuhan. Ini sebuah perenungan yang baik. Dalam rangka kita mau menjawab tema khotbah kita, yaitu mengenal hidup. Supaya, saudaraku, ketiga hal ini yang merupakan tali 3 lembar yang terangkai dinamis dan harmonis, yang tidak bisa diputuskan satu dengan yang lain, betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau melihat ketiga hal ini, saudaraku, hendak menjawab apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37-40 tentang hukum kasih. Bagaimana berbicara tentang kita yang mengasihi Allah, kita yang mengasihi sesama,
kita yang mengasihi diri kita sendiri. Jadi 3 hal ini menjadi poin pokok penting untuk kita miliki kalau kita mau memaknai hidup seperti yang disoroti oleh tema khotbah kita pada hari ini. Baik sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi, betul-betul kita harus menyadari bahwa ketiga hal tadi adalah sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Apalagi di masa-masa COVID-19 ini, sejauh kaki melangkah mengais rezeki, kalau kita tidak melibatkan orang lain, kalau kita tidak melibatkan Tuhan di totalitas hidup kita, saudaraku, sadarilah itu awal bencana bagi kita. Jangan kita berpikir ya, ketika kita melangkah sendiri dan mampu mengumpulkan sesuatu yang besar dalam hidup kita, dengan mengabaikan orang lain atau mengabaikan Tuhan, kita sudah mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Tidak, saudaraku. Saya mau katakan sekali lagi, itu awal dari derita kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah berkenan dengan orang-orang yang demikian. Jadi ini menjadi baik sekali, saudaraku, untuk menjadi sarana koreksi dan introspeksi bagi kita untuk kembali mau memaknai hidup kita seperti yang Tuhan inginkan. Ini senada dengan apa yang dituliskan di ayatnya yang ke-7 bacaan kita, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan yang mengajak kita, perhatikan keadaanmu. Keadaanmu adalah diri kita, komunitas kita. Apakah kita sudah berbicara bagaimana kita membangun kehidupan kita secara pribadi atau secara kelompok seperti yang Tuhan inginkan? Apakah kita sudah hadir untuk sesama kita? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Ini baik sekali, saudaraku, untuk kita renungkan. Dan ini mengangkat kisah tentang orang-orang Israel yang mengalami penindasan di Mesir lewat perbudakan dalam peristiwa pembuangan. Kita tahu, saudaraku, kisah nyata Israel itu sangat memilukan hati, sangat menyedihkan. Mereka diberlakukan dengan tidak manusiawi. Mereka diinjak, ditendang, diludahi, disuruh kerja paksa. Satu fenomena hidup yang sangat tidak menyenangkan. Kalau kita mau cari kenapa kemudian Israel mengalami itu, saudaraku. Karena dalam perjalanan mereka sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, mereka tidak melibatkan Allah di totalitas hidup mereka, sehingga Allah menggiring mereka dalam suasana hidup yang penuh dengan penderitaan. Tapi kemudian ketika, saudaraku, mereka kembali berkiblat kepada Allah, berseru kepada Allah, memohon kepada Allah, memahami keberadaannya, mengenali dirinya yang sudah jauh dari Allah, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan berikan pertolongan itu, saudaraku. Lewat kepemimpinan Musa, mereka digiring keluar dengan cara yang spektakuler. Belum ada satu keajaiban yang terjadi dalam sejarah catatan manusia di dunia ini. Hanya karya Allah yang menyatakan itu, saudaraku. Laut yang dalam, laut yang lebar luas dikeringkan oleh Allah supaya orang Israel bisa berjalan meninggalkan tentara Firaun yang mengejar mereka. Dan ketika tentara Firaun juga menggunakan jalan yang Tuhan buat untuk orang Israel terbebas dari pengejaran tentara Firaun, tentara Firaun ditenggelamkan oleh Allah. Ini saudaraku, sebuah koreksi bagi kita. Kalau kita bergaul akrab dengan Allah, kita akan mengalami pembebasan, kita akan mengalami kemerdekaan, kita akan mengalami
kebahagiaan. Firman Tuhan sudah katakan, saudaraku, jika engkau di pihak Allah, siapa lawanmu? Tidak ada. Ini spirit bagi kita. Ini semangat bagi kita. Supaya kita mulai mengenali diri kita. Betapa pentingnya Allah bagi kita, saudaraku. Tapi mari kita lihat perjalanan selanjutnya. Ketika Israel kemudian tidak menghadirkan dirinya sebagai bait Allah, tidak menghadirkan dirinya sebagai mitra Allah, mereka berkeluh kesah ketika Tuhan sudah menunjukkan hal yang spektakuler, hal yang besar, dibebaskan dari pengejaran tentara Firaun. Mereka berteriak kepada Musa di padang gurun. Dia katakan, Musa, mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Antar kami kembali ke Mesir. Biarkan kami diinjak, ditendang, diludahi di sana, tapi kami dikasih makan daging. Saudaraku, hal kecil. Mereka melupakan Allah, hanya persoalan makanan. Mereka merusak hubungan mereka dengan Allah. Mereka berpikir kalau mereka protes Allah, mereka akan mendapatkan makanan yang lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Mari kita lihat, saudaraku, dalam catatan sejarah itu. Israel membuat Allah pesaing dalam bentuk sebuah patung dari emas. Mereka menyembahnya, mereka pikir Allah yang berbeda dengan Allah yang sudah menuntun mereka keluar dari Mesir akan bisa menjawab pemenuhan kebutuhan mereka. Tidak, saudaraku. Justru derita baru datang menerpa hidup mereka. Saya pikir ini sebuah refleksi yang sangat baik kita renungkan sebagai gereja GPIB. Di perjalanan pelayanan yang ke-72 tahun, saudaraku, bayangkan 72 tahun, saya saja belum umur 72. Artinya kalau sudah sampai di umur 72, itu kita sudah tua banget. Waktu hidup kita sudah begitu panjang sekali. Tapi mari kita berenung, apakah di usia 72 tahun ini benar-benar kita sudah menjadi mitra Allah yang solid? Kita sudah melahirkan hal-hal yang positif dan imani. Betul-betul kita berdampak bagi lingkungan kita. Semua orang memuji Allah karena kita hadir sebagai mitra Allah yang memberikan wejangan hidup yang baik, memberikan keteladanan-keteladanan yang baik, melahirkan hal-hal yang positif dan imani. Mari kita bertanya, saudaraku, kepada diri kita. Seperti ayat 7 katakan tadi. Kenali dirimu, kenali hidupmu. Itu penting, saudaraku. Jangan sampai di masa COVID ini kita masih sombong dengan Allah. Begitu hebatkah kita? Mari kita lihat, saudaraku. Pejabat paling tinggi di sebuah negara pun tidak berdaya menghadapi COVID. Sesuatu yang kecil bahkan tidak kelihatan, tapi bisa merusak seluruh sendi kehidupan manusia. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari ancaman COVID ini, saudaraku. Cari Tuhan, kenali Tuhan. Bawa diri kita kepada Tuhan, lalu Tuhan membuat kita untuk mampu memaknai kehidupan kita. Karena kewenangan Tuhan tidak ada yang bisa bantah, tidak ada yang bisa kelabui. Dia punya hak sepenuhnya. Seperti Ayub katakan dalam pasal 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua ada dalam kewenangan Tuhan, saudaraku. Supaya kita benar-benar bisa memaknai kehidupan kita. Seperti tema khotbah kita dalam ibadah minggu di pengucapan syukur ulang tahun pelayanan gereja GPIB yang ke-72 tahun ini. Mari, saudaraku, kita bangun 3 hal yang disampaikan itu tadi. Untuk apa saya hidup untuk diriku? Untuk apa saya hidup untuk sesamaku? Untuk apa saya hidup untuk Tuhanku? 3 hal ini merupakan tali 3 lembar yang tidak boleh putus. Terangkai indah, dinamis, dan harmonis. Kalau itu terangkai seperti yang dikatakan tadi, saya percaya. Dimanapun Bapak Ibu berada, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, bahkan sebagai bangsa, Bapak Ibu akan melahirkan hal-hal yang mempermuliakan nama Allah. Dan disitulah
berkat Tuhan juga akan nyata atas saudara dan saya. Karena ketika kita mengedepankan soal kerajaan sorga dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bukan dikurangi, bukan dipotong, bukan dicuri, bukan dibagi-bagikan, tapi ditambahkan. Mari saudaraku, kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini dengan iman, supaya kita tidak menolak upaya kita untuk membangun hubungan yang dekat dengan Allah, untuk membangun hubungan yang dekat dengan sesama, dalam rangka memaknai diri kita, hidup kita, kehadiran kita, seperti yang Tuhan inginkan. Selamat berkarya, hadirkan Tuhan di totalitas hidup saudara dan saya. Maka semua yang kita bangun akan berdampak baik bagi kita, bahkan akan menjadi jalan bagi kita menuju ke kehidupan yang kekal, yaitu di rumah Bapa di sorga yang kudus. Tuhan memberkati GPIB di usia 72 tahun, melangkah menuju usia 73 tahun. Tuhan memberkati seluruh gereja GPIB dimanapun berada, khususnya di Mupel, Jawa Timur, dan terlebih khusus lagi di jemaat GPIB Genta Kasih, Surabaya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri dan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Saudaraku, mari kembali kita datang menghadap Allah di dalam doa syukur syafaat kita di ibadah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami
tepat sebagai gereja GPIB, kami mengingat rayakan, mensyukuri akan perjalanan pelayanan yang ke-72 tahun. Kami merasa bahwa firman Allah di pagi ini akan menjadi sarana spirit, penyemangat, pemotivasi bagi kami untuk lebih lagi mengenali diri kami sebagai gereja-Mu, agar di totalitas hidup kami sebagai mitra Allah, rekan sekerja Allah, sahabat dan saudara Allah, benar-benar kami menghadirkan Engkau sebagai yang diagungkan dan dipermuliakan lewat program kerja gereja GPIB, baik tingkat sinodal, tingkat mupel, regio, bahkan jemaat-jemaat, dari pusat sampai di pos-pos pelayanan. Kami semua bersinergi dalam kolaborasi lewat interaksi, komunikasi, relasi yang baik satu dengan yang lain, sebagai persekutuan umat Tuhan yang benar-benar berkarya untuk mempermuliakan nama-Mu. Karena itu ya Allah, sebagai gereja GPIB, kami datang merendah di hadapan hadirat-Mu lewat doa syafaat ini. Berkati majelis sinode kami Tuhan, yang terus berupaya untuk melakukan hal-hal yang mempersatukan seluruh gereja GPIB yang tersebar di berbagai tempat. Tentu ini tidak mudah saudara, ini tentu tidak mudah Tuhan. Di dalam majelis sinode, pemimpin gereja kami melakukannya kalau Tuhan tidak bersama dengan mereka. Karena itu Tuhan, hadirlah untuk majelis sinode kami, agar dalam bersama dengan Tuhan, segala kebijakan di dalam penata layanan berjemaat di konteks gereja GPIB, bahkan untuk Indonesia dan dunia ini, benar-benar mendatangkan damai sejahtera demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian Tuhan, Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu, pelayan firman dan sakramen yang Engkau tempatkan baik sebagai pengurus mupel, pengurus regio, ketua majelis jemaat atau pendeta jemaat, bahkan pelum dan lain sebagainya Tuhan. Agar dalam kekuatan cinta Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Allah mampu untuk mengedepankan kebersamaan di dalam membangun tubuh Kristus yang Tuhan percayakan untuk diberdayakan lewat kekayaan potensi yang ada, melahirkan hal-hal yang positif dan imani demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan semua diaken, penatua di seluruh gereja GPIB di berbagai tempat, pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia, pegawai kantor, semua unsur pelayan yang ada di jemaat GPIB secara keseluruhan, berkati dan berkati Tuhan Yesus. Karena hanya dengan berkat-Mu, kami semua mampu mengenali diri kami dan dapat memaknai hidup kami seperti yang Engkau inginkan, sebagaimana tertulis di tema khotbah kami di ibadah pengucapan syukur saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat, sehingga dengan kekuatan cinta Tuhan seluruh jemaat-jemaat pun akan mampu melihat bahwa mereka adalah satu anggota yang sama, sehingga tidak ada persaingan yang tidak sehat di dalamnya. Kami selalu saling bersinergi di dalam melakukan kolaborasi pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus ya Allah, kami datang berdoa untuk gereja GPIB Genta Kasih di Surabaya ini Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan Ibu Pendeta Bendelina bersama dengan keluarga, seluruh diaken, penatua, seluruh pengurus pelkat, komisi, panitia, pegawai kantor, bahkan semua anggota jemaat, dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Mari Tuhan,
Engkau berkati jemaat-Mu ini, agar dengan berkat-Mu GPIB Genta Kasih di Surabaya akan selalu menjadi sarana Allah untuk menghadirkan kemuliaan nama-Mu di masa-masa sulit saat ini. Sehingga Tuhan lewat gereja GPIB Genta Kasih, Engkau selalu diagungkan dan dipermuliakan. Jaga seluruh jemaat-Mu Tuhan, jauhkan dari virus corona, dan berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di kesempatan bahagia ini pun kami datang berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, secara khusus pemerintah bangsa kami Indonesia, dalam upaya untuk memberantas penyebaran virus corona Tuhan. Mari dalam kekuatan cinta Tuhan, seluruh pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya pemerintah bangsa kami, mampu melakukan apa yang diharapkan ini, sehingga dalam pertolongan Allah wabah virus corona akan terhapus dari kehidupan kami, dan kemudian kami kembali dapat beraktivitas secara normal demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, pemerintah bangsa kami selain menghadapi upaya untuk memberantas penyebaran virus corona, juga menghadapi banyak hal menyangkut kehidupan ekonomi bangsa, kehidupan sosial bangsa, kehidupan politik bangsa, yang tentunya hal-hal ini Tuhan berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi di bumi pertiwi ini. Tapi ketika kami mengimaninya, melibatkan Allah secara total di dalam seluruh penyelesaian masalah yang ada, maka kami aminkan dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua akan bisa diselesaikan ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam persoalan yang ada. Karena itu Tuhan, mari Engkau berkati Presiden kami Bapak Jokowi, para menterinya, DPR, MPR, dan semua yang terlibat di dalam upaya untuk berkolaborasi di dalam menciptakan suasana kondusif yang aman, nyaman, tentram, bahagia dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Mampukan mereka Tuhan dengan hikmat Allah bekerja sama satu dengan yang lain. Baik pemerintah di pusat sampai di pelosok-pelosok tanah air pertiwi ini. Berkati semuanya Tuhan. Demikian TNI, Polri, DPRD, Tuhan tolong berkati juga. Untuk selalu memaksimalkan kehadiran mereka yang menghadirkan suasana nyaman di kehidupan berbangsa, bernegara. Sehingga dalam kekuatan TNI dan Polri Tuhan juga mampu untuk mengalahkan setiap upaya baik dari anak bangsa maupun dari luar untuk merombak NKRI. Kami mohon Tuhan dalam kekuatan-Mu, Engkau jaga bangsa kami agar tidak ada satu kekuatan pun yang merusak kehidupan kami sebagai masyarakat yang sudah Engkau merdekakan, sebagai bangsa yang sudah Engkau merdekakan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan, dalam peristiwa apapun yang terjadi di bangsa kami, dalam pertolongan Tuhan semua akan terselesaikan indah tepat pada waktunya. Karena itu Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau di kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami bersama dengan Engkau tidak akan ada lawan kami. Terima kasih ya Allah di sorga, ini syafaat kami, ini doa syukur kami. Mari Engkau dengarkan, Engkau sempurnakan dan Engkau kabulkan. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan.
Saudaraku, di ibadah kita saat ini, kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari paduan suara gabungan Jemaat Genta Kasih. Disilahkan. Angin bertiup, semerbak bunga di taman, indahnya bukit dan lembah, aliran sungai berderai, itu keindahan ciptaannya. Namun kasih Tuhan Yesus melebihi segalanya. Dia mengharis dunia, Dia tunggal yang besar, Dia yang patut disembah. Jangan khawatir hari esokmu, karena Yesus menjagamu selalu. Sedangkan burung-burung di udara dapat hidup berterbangan, apalagi kita yang sangat dikasihinya. Takkan dibiarkan, bahkan mendapatkan sukacita darinya. Walau jalan penuh duri, ada segenggam harapan yang menantimu di sana, dan pasti engkau miliki dalam dirinya yang kudus. Jangan khawatir hari esokmu, karena Yesus menjagamu selalu. Sedangkan burung-burung di udara dapat hidup berterbangan, apalagi kita yang sangat dikasihinya. Takkan dibiarkan, bahkan mendapatkan sukacita darinya. Apalagi kita yang sangat dikasihinya. Takkan dibiarkan, bahkan mendapatkan sukacita darinya. Takkan dibiarkan, bahkan mendapatkan sukacita darinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui yang pertama, persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat. Yang kedua, dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja. Yang ketiga, dapat distorkan ke majelis sektor masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 84.
di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah hidupku turut maksud-Mu. Jemaat, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, dipersilahkan duduk. Mohon perhatiannya untuk warta lisan Minggu 1 November 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gentakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya, dan juga majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator multimedia yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Berita kelahiran. Puji syukur kepada Tuhan, telah lahir seorang bayi perempuan pada hari Selasa, 20 Oktober 2020, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Adrian Tuhuleru dan Ibu Gesa Dorcas Priscilla Tuhuleru, jemaat sektor pelayanan 5 yang diberi nama Lovelyn Gedria Elmeyuri Tuhuleru. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran buah hati tercinta. Semoga ibu dan bayinya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Acara pembinaan pengurus Pelkat periode 2020-2022 berdasarkan dengan surat nomor 850/X20 PPM JT 1720 tanggal 12 Oktober 2020 perihal undangan pembinaan pengurus Pelkat periode 2020-2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 November 2020 jam 9 pagi sampai 19.00 WIB, tempat Gria Bina Lawang. Yang wajib hadir adalah masing-masing Pelkat wajib hadir adalah ketua, sekretaris, dan bendahara khusus untuk pembinaan tambahan bagi PA dan PT. Beserta majelis pendamping akan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, dikarenakan materi bina khusus untuk Pelkat PA dan PT berbeda. Demikian informasi ini untuk diketahui oleh jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah kami terima. Yang pertama dari keluarga Penatua Iwayan Budi Astra, berupa 1 buah lemari es 2 pintu, 1 buah microwave, 1 buah guci galon air minum. Yang kedua dari Nyonya Marice Adu, berupa 2 buah tempat hand sanitizer berbentuk pijakan kaki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Yang ketujuh, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja, supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bawa firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari berdiri saudaraku. Pergilah engkau, diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka
terhiburkan. Saudaraku, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahkan kelemahan agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya Allah yang Esa, Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.